Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian tetap sehat dan masih semangat untuk belajar. Setelah pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai menyimpulkan isi teks laporan percobaan. Untuk pertemuan kali ini kita masuk kepada KD yang berikutnya, tapi sebelum kita masuk silakan kalian berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, kita langsung masuk saja. Kompetensi dasar yang berikutnya adalah poin 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan yang dibaca atau didengar. Indikatornya ini ada dua sebenarnya, tapi kita ambil satu dulu, yaitu menyimpulkan struktur teks laporan percobaan. Ya, nanti kalian diharapkan mampu menyimpulkan struktur bagian-bagiannya. Ini bagian apa, ini bagian apa, dan seterusnya. Oke, bacalah teks berikut. Cukup. Selanjutnya bagian-bagian dari teks tersebut adalah yang bagian pertama, yaitu pernyataan umum. Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Nah, bagian tersebut merupakan bagian pernyataan umum dari teks yang dibahas. Lalu uraiannya adalah Venus sama besarnya dengan Bumi. Venus adalah planet, warnanya oranye kekuningan dengan beberapa kehitaman. Venus merupakan planet kedua dari matahari antara Merkurius dan Bumi. Venus mengedari matahari selama 235 hari. Bumi, Venus berotasi sekali setiap 244 hari Bumi. Venus sangat tua dan berbatu, langitnya oranye dengan kilatan cahaya petir. Ini sumbernya dari Christie dan Derewiyangka 2010. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut ini. Apakah pernyataan umumnya sudah jelas? Nah, dari teks Venus tadi, apakah pernyataan umumnya sudah jelas? Cukup jelas. Cukup jelas ya. Pertanyaan berikutnya, kosakata teknis apa yang digunakan untuk menjelaskan Venus? Kosakata teknis itu istilah teknis yang berkaitan dengan hal yang dibahas. Apa saja? Ada planet, bumi, matahari, Merkurius, rotasi, dan sistem tata surya. Pertanyaan berikutnya, kata apa yang menggambarkan proses dan aksi? Nah, kata yang menggambarkan proses dan aksi. Nah, kata apa? Mengedari dan rotasi. Tadi kalau kalian sudah baca pasti tahu ini ada kata mengedari. Nah, bumi mengedari, Venus mengedari matahari selama 244 hari Bumi itu tadi ya. Berikutnya urutan penggambaran Venus. Yang pertama tadi yang diurutkan dari ukuran Venus, lalu klasifikasinya. Klasifikasi apa? Venus adalah planet, warnanya bagaimana, posisinya ada di mana, proses dan aksi mengedari dan berotasi. Berotasinya bagaimana, bentuk fisiknya, permukaan bagaimana, dan wilayah udaranya. Tadi ada oranye karena kilatan cahaya petir. Selanjutnya adalah apakah urutan penggambaran tentang Venus sudah baik? Jika belum, bagaimana saranmu? Yo. Urutannya, Venus adalah planet, merupakan klasifikasi yang tidak perlu karena sudah dijelaskan pada bagian pernyataan umum. Sudah dinyatakan pada bagian awal itu. Kelihatan ya? Oke, kita lanjut. Berikutnya teks yang kedua, silakan dibaca.
bagian-bagian dari teks tersebut. Nah, ini teks kelelawar. Pernyataan umumnya, kelelawar merupakan mamalia. Kelelawar satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Lalu pada bagian uraian yang pertama itu memaparkan mengenai penampilannya. Kelelawar tampangnya mirip tikus saat terbang bersama. Kelelawar seperti tikus terbang. Lalu uraian yang berikutnya mengenai kebiasaan makan. Beberapa kelelawar makan darah, buah, ikan, dan kaktus. Lalu kapasitas, kelelawar dapat mendengar dari jarak 1 km. Mereka jenis nokturnal. Kelelawar melihat dengan pupil mereka. Oleh sebab itu mereka mempunyai mata yang lebar-lebar untuk melihat. Kapasitas itu seperti apa ya? Spesifikasi atau kemampuan, keahlian. Lalu yang berikutnya adalah perkembangbiakan. Ini. Kelelawar memiliki bayi. Kelelawar menyusui anaknya selama setahun. Kelelawar memiliki 3 bayi. Itu selama 1 tahun kelelawar memiliki 3 bayi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Dibanding dengan teks Venus, teks yang tadi ya, yang sudah kalian baca juga, bagaimana informasi pada bagian pernyataan umumnya? Lebih jelas atau malah tidak jelas? Lebih jelas karena pemaparannya lebih uraian yang pada pernyataan umumnya lebih spesifik, lebih informatif. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara pembagian uraian teks kelelawar? Yang pertama, uraiannya tadi ada penampilan, lalu kebiasaan makan, lalu kapasitas, dan perkembangbiakan. Apa yang dimaksud kata teknis nokturnal dan pupil? Nokturnal itu apa? Nokturnal adalah hewan yang aktif pada malam hari, bisa disebut dengan istilah hewan giat malam. Sedangkan lawannya disebut hewan giat siang, atau istilah teknisnya adalah lawannya nokturnal itu diurnal. Tulisannya diurnal. Lalu pupil itu apa? Pupil adalah bagian bulat di tengah mata. Kadang disebut anak mata. Bagian hitamnya itu pupil. Kita lanjut. Jawablah pertanyaan berikut ini masih lanjutannya. Dapatkah kamu menambahkan informasi tentang kelelawar yang khas dari daerahmu? Ada kelelawar barong. Kelelawar barong ini jenis kelelawar pemakan buah. Jenis-jenis kelelawar lainnya ada kelelawar ladam, muka cekung, vampir palsu, kalong, dan lain-lain. Kalong, codot, ada juga codot. Apakah kamu tahu kampret atau kalong? Apakah namanya di daerahmu? Nah, ini kalong atau kampret biasa juga disebut dengan codot. Si kelelawar pemakan buah biasanya memakan pepaya atau buah mangga yang sudah mateng, yang kroek-kroek terus jatuh, itu biasanya lebih manis, itu bekasnya si codot. Atau di tempat lain codot itu juga disebut sebagai kalong, nyap, paniki. Ini termasuk kelelawar jenis yang besar. Berikutnya apakah ada hubungannya kota Pekalongan dengan kata kalong? Ada hubungannya apa? Pada zaman dahulu ada seorang pertapa, ya memang pertapa, tapi ini terjadi pada masa penjajahan Belanda. Saat itu ada seorang pertapa yang menentang Belanda, melakukan topo dengan menggantung tubuhnya di atas pohon, kakinya di atas, kepalanya gandul-gandul.
Nah, maka dari itu daerah yang ditempati oleh Pertapa itu akhirnya disebut dengan Pekalongan karena melakukan topo atau semedi dengan cara seperti kalong. Gitu ya. Oke, berikutnya berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap dua teks tadi, bagaimanakah struktur teks laporan? Nah, ini teks laporan dulu. Struktur teks laporan umumnya yang pertama adalah pernyataan umum berisi klasifikasi dan pernyataan. Menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lain-lain yang dibahas secara umum. Makanya tadi teks yang pertama Venus adalah planet kedua dari sistem tata surya kita. Nah, itu klasifikasi tentang Venus berdasarkan posisinya. Bagian kedua adalah uraian. Struktur yang kedua itu bagian struktur yang kedua ada uraian. Setelah pernyataan umum, kemudian uraian. Uraian ini menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan hidup, makhluk hidup, dan penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal-hal khusus. Tadi seperti kelelawar, setahun beranak sampai 3 kali bayi, beranak bayi 3. Intinya punya anak 3. Terus kelelawar itu hewan yang menyusui. Gitu. Ini dicermati lagi, struktur teks laporan adalah bagian pertamanya pernyataan umum, lalu bagian keduanya adalah uraian. Lalu bagaimanakah struktur teks laporan percobaan? Struktur teks laporan percobaan. Kalau tadi struktur teks laporan biasanya teks laporan hasil observasi juga sama seperti itu, strukturnya mirip-mirip, cuma beda penyebutan saja. Struktur teks laporan percobaan, ya ini sedangkan struktur isi teks laporan percobaan adalah yang pertama ada judul. Setelah judul ada kajian teori, lalu alat dan bahan, prosedur langkah-langkah atau langkah-langkah, hasil pengamatan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Jadi ini mirip sama persis seperti sistematika penulisan teks laporan percobaan. Oke, kita lanjut. Judul, bagian judul itu berisi apa? Judul teks laporan percobaan harus jelas dan menggambarkan isi yang diceritakan. Kalau kalian melakukan percobaan pelangi, ditulis dengan judul laporan percobaan pelangi gitu. Berikutnya ada tujuan. Tujuan pada teks laporan percobaan berisi tujuan atau hal yang ingin dicapai setelah melakukan percobaan. Yang ingin dicapai apa nanti? Nah, itu nanti ditulis. Tujuan harus jelas dan sesuai dengan judul serta latar belakang. Berikutnya alat dan bahan. Alat dan bahan dalam teks laporan percobaan berisi segala macam bahan dan alat penunjang yang digunakan untuk berlangsungnya percobaan. Nanti ditulis itu alat yang digunakan, misalnya menggunakan ember, kaca, air, itu bahannya ya, air. Terus pewarna misalnya. Berikutnya cara kerja atau langkah-langkah dan prosedur. Berisi tahapan yang dilakukan dalam melakukan percobaan. Cara kerja disusun secara sistematis dan runtut. Selain itu dalam teks laporan percobaan, cara kerja cenderung ditulis dalam bentuk pernyataan berupa kalimat pasif ya, ini maksudnya. Bukan kalimat imperatif layaknya teks prosedur. Oke, berikutnya adalah hasil pengamatan. Hasil pengamatan berisi hal yang dihasilkan setelah melakukan percobaan. Hasil ini dapat berupa data-data
atau keterangan, biasanya berisi tentang apa itu? Tabel hasil pengamatan. Kita lanjut ya, bagian berikutnya ada pembahasan. Nah, pembahasan berisi ulasan dari hasil percobaan yang telah dilakukan. Dalam pembahasan biasanya dijelaskan pembahasan yang menghubungkan latar belakang, tujuan, tahapan, dan hasil. Seringkali dalam pembahasan juga digunakan teori tertentu untuk data penguat. Jadi didukung oleh teori apa gitu. Berikutnya adalah simpulan berisi hal atau pokok informasi penting yang telah dihasilkan setelah melakukan keseluruhan percobaan. Ini simpulan. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Mencantumkan daftar pustaka yang menjadi sumber rujukan dalam pelaksanaan percobaan. Hal yang dicantumkan dalam daftar pustaka yaitu nama pengarang, tahun terbit, judul buku, ditulis miring itu, kemudian tempat terbit dan penerbit. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, silakan bertanya melalui kolom komentar atau nek belum paham ya bisa diulangi lagi videonya dari awal. Sekarang latihan ini. Tentukan struktur teks laporan percobaan berikut ini. Nah, ini silakan dibaca, kemudian kalian nanti tentukan strukturnya. Cukup ya, silakan ini nanti dikerjakan, ditentukan strukturnya, kalian tinggal menunjuk mana bagian percobaan ini bertujuan ini sebagai apa, benih kacang dan seterusnya itu sebagai apa dan seterusnya. Itu ya. Paham? Kalau masih bingung nanti boleh berkomentar atau bertanya juga nggak apa-apa. Sekarang sudah selesai, cukup sekian pertemuan kali ini, sampai jumpa pertemuan berikutnya. Sebelum saya akhiri, mari bersama-sama ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah melaksanakan pembelajaran meski dalam keadaan pandemi dan tempat kita juga tidak bisa bersama-sama seperti biasanya di dalam kelas. Meskipun demikian tidak apa-apa, tidak perlu mengurangi semangat belajar kalian. Tetap belajar dan semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses di masa mendatang. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.